Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Aulia dari Prodi Teknik Komputer kelas Tekom A. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang deadlock. Materi tentang deadlock. Pengertian deadlock. Deadlock adalah situasi dalam sistem komputer di mana sekelompok proses saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang mereka butuhkan, tetapi tidak ada satupun yang dapat melanjutkan eksekusinya. Contoh sederhana, proses P1 memiliki sumber daya A dan menunggu sumber daya B. Proses P2 memiliki sumber daya B dan menunggu sumber daya A. Keduanya saling menunggu dan tidak ada yang dapat melanjutkan. Resource Allocation Graph. Graph alokasi sumber daya digunakan untuk memodelkan sistem dan menganalisis kemungkinan deadlock. Dalam grafik ini, proses dilambangkan dengan lingkaran P1, P2, dan lain-lain. Sumber daya dilambangkan dengan kotak R1, R2, dan lain-lain. Panah dari proses ke sumber daya berarti proses meminta sumber daya. Panah dari sumber daya ke proses berarti sumber daya telah dialokasikan ke proses tersebut. Jika dalam graf terdapat siklus, maka jika setiap sumber daya hanya punya satu instans, deadlock pasti terjadi. Jika sumber daya memiliki lebih dari satu instans, siklus bisa berarti deadlock atau tidak. Model sistem. Gunakan timeout untuk permintaan sumber daya. Selalu kunci sumber daya dalam urutan yang konsisten. Gunakan library yang mendukung deadlock deletion otomatis. Implementasikan retry mechanism jika mendeteksi potensi deadlock. Strategi perancangan sistem anti-deadlock. Loop ordering. Semua proses mengunci sumber daya dengan urutan yang konsisten. Tree loop dan timeout. Gunakan teknik percobaan kunci yang gagal jika terlalu lama. Deadlock deletion tools seperti Visual FM, Java, Microsoft Linux, dan lain-lain. Monitor dan logging untuk deteksi dini potensi deadlock di sistem nyata. Kondisi yang menyebabkan deadlock. Kondisi yang menyebabkan deadlock. Eksklusi saling. Sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses dalam satu waktu. Menahan dan menunggu. Proses yang sedang memegang satu atau lebih sumber daya dapat meminta tambahan sumber daya dan menunggu sambil tetap memegang sumber daya yang sudah dimilikinya. Tidak ada preempasi. Sumber daya tidak dapat dipaksa untuk dilepas dari proses yang sedang menggunakannya. Hanya bisa dilepas secara sukarela oleh proses tersebut. Tunggu melingkar. Ada rangkaian proses yang masing-masing menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses berikutnya dalam lingkaran tersebut. Selanjutnya, studi kasus di dunia nyata. MySQL atau PostgreSQL bisa alami deadlock saat dua transaksi saling menunggu row loop. DBMS biasanya memiliki deadlock detektor bawaan yang akan otomatis menggugurkan salah satu transaksi. Printer dan resource hardware. Dalam sistem OS lama, dua proses mencetak file, tapi masing-masing menunggu
printer atau spoiler yang sama. Solusi industri. Sistem produksi biasanya lebih memilih penghindaran daripada deteksi karena performa dan real-time response penting. Cloud platform seperti AWS dan Azure menyediakan service level log handling agar developer tidak perlu mengatur semuanya manual. Selanjutnya, strategi penanganan deadlock, yaitu 1. Pencegahan. Mencegah agar salah satu dari 4 kondisi tidak pernah terjadi. Contoh, tidak memperbolehkan whole and wait. Proses hanya boleh meminta semua sumber daya di awal. Mengizinkan privasi jika proses meminta sumber daya yang tidak tersedia. Sumber daya yang sedang dimiliki dilepas paksa. 2. Penghindaran. Memeriksa apakah alokasi sumber daya tertentu akan menyebabkan deadlock sebelum mengizinkan alokasi tersebut. Contoh, algoritma bankir hanya menyetujui permintaan sumber daya jika sistem tetap dalam keadaan aman. 3. Deteksi dan pemulihan. Sistem mengizinkan deadlock terjadi, kemudian mendeteksi dan mengambil tindakan pemulihan. Contoh pemulihan: terminal salah satu atau lebih proses yang terlibat, privasi sumber daya dari proses tertentu. 4. Pengabaian disebut juga strategi ostrich algoritma. Sistem menganggap bahwa deadlock jarang terjadi dan memilih untuk tidak melakukan apapun. Ini umum diterapkan pada sistem seperti Unix karena implementasi pencegahan atau penghindaran bisa mahal secara performa. Jadi itulah yang sempat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.